Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya doakan untuk yang hari ini yang sedang merasakan puluhan sensasi, yang sedang merasakan gundah-gulana, yang sedang meratapi, maka saya doakan mudah-mudahan teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah baik, jauh bertambah bangkit, dan jauh bertambah benar-benar sehat total. Amin, Allahumma amin. Saya doakan teman-teman. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman, karena banyak yang japri kepada saya, itu bagaimana cara mengatasi perut yang begah, yang panas dan begah alias buncit. Nah, jadi perut yang panas, begah dan buncit, sedangkan sama tenggorokan sakit teman-teman. Baik, di sini teman-teman saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan teman-teman ya, untuk seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Di sini saya itu bukan ahli, saya bukan dokter, saya bukan ahli terapi, bukan ahli obat, bukan. Saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu berdasarkan pengalaman saya yang dulu saya pernah rasakan teman-teman. Nah, jadi saya di sini bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu sebagai mantan saja, mantan penderita teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, yang baru bergabung, yang belum subscribe di channel saya, teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu subscribe itu teramat sangatlah penting. Kenapa? Agar jauh video-video saya itu bisa lebih berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik itu tentunya sudah menambah semangat saya untuk terus bikin video seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder ataupun hipokondriasis. Baik teman-teman, gini teman-teman ya, untuk menghadapi seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, terutama untuk bagian perut yang panas ataupun bagian tenggorokan yang suka sakit ataupun perutnya suka buncit teman-teman. Begini, ini sesuai dengan pengalaman saya. Sekali lagi di sini saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic, bukan dokter teman-teman ya. Begini teman-teman, sepengalaman saya, yang pertama nih teman-teman, itu kenapa perut sering begah, perut sering panas, perut suka melilit. Kadang-kadang juga tenggorokan suka panas sampai ke dada, itu kenapa? Apalagi buncit dari kembungnya. Semua berdasarkan daripada pola pikir yang negatif, pola pikir kita. Nah, pola pikir kita yang selalu, kalau bahasa Inggrisnya the mambra. Nah, ini Masya Allah teman-teman. Jadi pikiran kita udah kemana-mana nih. Nah, itu yang orang-orang untuk penderita asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, kunci tetap ada di pola pikir kita. Nah, begini teman-teman, saya jelaskan. Kenapa kok dari pola pikir kita senormal-normalnya lambung teman-teman, senormal-normalnya lambung itu ya. Kalau kita pola pikirnya selalu over, otomatis menunjukkan si asam lambung kita kan reflux teman-teman. Kalau sudah reflux, ya, kalau udah naik itu begahnya ada, buncitnya ada. Terus apalagi kekerongkongan sama tenggorokan itu panas teman-teman dan nggak enak. Kadang-kadang suka bunyi. Ini kalau bangun tidur, biasa dibangun tidur pagi-pagi itu suka bunyi teman-teman, kerwak seperti itu. Nah, untuk pengendalinya kita tidak bisa mengendalikan pikiran seketika pada hari itu, di saat itu juga nggak bisa. Lalu bagaimana untuk menetralkannya? Karena saya juga bisa sembuh total, bisa dikatakan sampai sekarang pulih itu berdasarkan saya tidak pakai obat, saya tidak pakai herbal. Alhamdulillah teman-teman, saya murni dengan sendiri teman-teman. Saya murni sembuh tanpa obat, tanpa herbal teman-teman, alhamdulillah. Terus bagaimana Kang untuk mengatasi perut yang buncit? Saya selalu meminum air hangat teman-teman. Jadi air panas enggak, air dingin juga enggak. Jadi air hangat kuku, agak dikit panas ya. Jadi hangatnya itu agak sedikit panas gitu kan, untuk menetralkan. Nah, sekiranya teman-teman yang untuk penderita asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu jangan sampai kurang dalam sehari semalam itu kita 8 sampai 10 gelas dalam sehari teman-teman, nggak boleh sampai kurang gitu kan. Kenapa? Itu penting juga untuk menetralkan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Jadi agar netral asam lambungnya biar tidak reflux terus, maka dibantu dengan pakai air panas, air hangat teman-teman, bukan air panas, bukan air dingin, seperti itu. Itu kontak terjadinya daripada pola pikir kita yang buruk, yang kurang dicerna, yang kadang-kadang ya mohon maaf, yang untuk penderita asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic itu rata-rata kan pola pikirnya itu selalu kemana-mana teman-teman. Sensasi sedikit udah langsung gelisah, sensasi sedikit perasaan gak enak, sensasi sedikit perut juga langsung begah, sensasi sedikit kadang-kadang kaki dingin, sensasi dikit lagi, ya itu semua dari pola pikir kita. Ditambah lagi kita mempunyai anxiety disorder. Nah, itu di situ ada sebagian orang-orang yang dikatakan punya asam lambung, dia nggak punya anxiety, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah mempunyai anxiety ya ditambah disordernya teman-teman, itu udah pasti kemana? Udah pasti ke asam lambung, makanya dia reflux yang dinamakan namanya GERD. Nah, dia ada, Masya Allah teman-teman. Jadi untuk menghadapi seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman ya, jadi kalau bisa dibebaskan
cara pola pikirnya. Itu saja, dibebaskan. Nah, kadang-kadang begini, Kang, boleh nggak saya ngopi? Kalau buat saya pribadi, orang yang mempunyai anxiety, psychosomatic disorder itu nggak jadi masalah. Makan, minum, nggak ada pantangan, hanya tolak ukurnya saja. Mari ngopi dulu teman-teman, ngopi di sini. Nah, itu penting. Aus nih, cocot bae saat mingi, Chan. Aduh. Ini tangan kanan, geng. Aduh. Begitu teman-teman. Jadi ya, yang baru bergabung juga jangan lupa nanti tontonnya live di TikTok saya. Live nih di TikTok saya ya, tonton terus ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kembali lagi. Bagaimana cara untuk menghadapi seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman? Pola pikir kita dibenerin. Ya, tapi Kang, saya nih mikirin utang kok, nggak asam lambung. Emang enggak. Kalau mikirin utang nggak akan masuk asam lambung karena masih kita bisa bebas. Begitu ya. Tapi kalau sudah memikirkan pola pikir yang tentang penyakit, tentang dikait-kaitkan tentang penyakit berat, dikait-kaitkan tentang masalah masalah apa. Nah, ini langsung akan nimbul yang namanya keringat dingin. Terus timbul lagi yang namanya sensasi yang lain, bukan hanya keringat dingin saja, kayak tremor, kaki dingin, perut begah, perut buncit. Nah, perut yang buncit ini teman-teman ya, sekali lagi, perut yang buncit ini semuanya dari pola pikir kita. Kenapa? Setiap hari kita selalu tegang, setiap hari kita mempunyai khawatir yang berlebih, setiap hari kita punya rasa yang berlebih. Rasanya apa? Takut yang berlebih, cemas yang berlebih, khawatir yang berlebih. Itu masalahnya di situ. Makanya selalu menunjukkan, oh iya ya, ternyata suka begah terus, kembung. Bahkan ada yang bagus, yang lebih bagus itu dia kesendawa. Kalau nggak kesendawa, dia kekentut dan sebagainya. Orang-orang yang punya anxiety itu seperti itu. Soalnya pola pikirnya itu yang selalu yang negatif aja, selalu dikait-kaitkan dengan penyakit. Sakit kepala dikait-kaitkan dengan yang enggak. Sakit dada dikit aja selalu dikait-kaitkan, selalu meratapi guna-guna. Hanya seperti itu aja teman-teman. Jadi untuk penderita asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, sekarang Anda harus bisa membebaskan pola pikir kita. Masa bodoh, dadido, katakan dengan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic, asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, cilewel-lewel. Jadi sekali lagi, teman-teman ya, untuk penderita asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman ya, jangan pernah takut dengan apapun itu sensasinya. Mau sensasi apapun, dikatakan 1001 sensasi, jangan pernah takut. Kenapa? Karena semua sensasi yang kita alami itu tidak berbahaya, dan itu bukan penyakit, dan itu bukan sesuatu penyakit kronis, bukan penyakit yang penyakit paten atau penyakit yang parah, bukan, tidak membahayakan sama sekali. Buktinya apa? Buktinya ada yang kuat 10 tahun kuat, 5 tahun kuat, ada bahkan ada yang 20 tahun kuat. Buktinya dia masih hidup-hidup aja, nggak masalah. Karena itu gak hanya gangguan. Ingat, kendala kita, jangan berpikir tentang penyakit berat ataupun penyakit kronis, karena ini gak ada hubungannya. Sekali lagi teman-teman, gak ada hubungannya. Ini hubungan kita, berperang kita dengan pola pikir kita, dengan mental kita, dengan menempatkan rasa cemas. Itu masalahnya. Jadi ayolah teman-teman, kita bangkit. Sudah saatnya kalian bisa bahagia. Udah saatnya kalian itu bisa membahagiakan diri, membahagiakan keluarga. Itu sudah saatnya. Maka mulai sekarang itu abaikan apapun, tapi dengan catatan teman-teman, ini harus bisa olahraga pagi. Itu sangat penting banget. Olahraga pagi itu sangat penting. Olahraga pagi rutin setiap hari ya, sampai dikatakan paling ringan itu 3.500 atau sampai 4.000 langkah setiap pagi. Itu rutin, itu saja. Nah, kecuali kalau teman-teman sudah dikatakan udah sehat, udah dikatakan 90%, bahkan sampai 100%, mau 10.000 langkah boleh. Kayak saya 10.000 langkah setiap harinya. Dan itu waktunya 1 jam. Ya, untuk awal-awal pemulihan itu ya sekitar dibutuhkan ya sampai 15 ataupun 20 menit, 3.500 langkah itu cukup setiap hari, dan itu bisa menambah hormon bahagia. Makanya kenapa orang rata-rata yang mempunyai asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman, rata-rata mereka selalu murung, gundah gulana, tidak pernah bahagia, tidak pernah ceria. Kenapa? Karena hormon bahagianya kurang. Itu permasalahannya. Jadi untuk siapapun ya di sini teman-teman, yang siapapun yang di sini, dimanapun Anda hadir, apapun agamanya, apapun sukunya, kalian adalah saudara-saudara saya, yang saya kepingin kalian itu sehat, sembuh total, dengan menggunakan metode alami, tanpa obat, tanpa herbal. Pasti kalian bisa. Saya yang parah aja bisa. Masa teman-teman yang lebih ringan dari saya tidak bisa? Semangat teman-teman, kuncinya. Dan ingat, jangan gundah gulananya lagi. Jangan gundah gulana lagi, jangan berpikir yang tidak-tidak lagi, jangan dikait-kaitkan tentang penyakit berat, ataupun ada orang lain yang berbicara tentang penyakit, berbicara tentang orang M itu gara-gara penyakitnya bla 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 dan sebagainya. Jangan dikait-kaitkan dengan kita. Kita itu normal. Makanya kenapa orang
yang untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder tuh ujung-ujungnya kemana? Ke psikiater. Ujung-ujungnya artinya the gemblung. Nah, ini kan begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita menunjukkan bahwa fisik kita itu bahasanya dohir kita ataupun badan kita sehat. Dicek begini semuanya sehat, teman-teman. Kenapa? Kenapa kita digiring ke psikiater? Ya karena psikis kita yang kurang baik, penempatan cemas kita yang kurang pas. Makanya selalu gelisah, gundah gulana, khawatir, kerasa sedikit langsung ada sensasi sedikit aja, langsung jangan ini. Suka mendiagnosis ataupun suka mendiagnosa diri sendiri. Itu kesalahan orang-orang yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder. Maka di sini teman-teman ya, jangan dibantu, bahkan jangan ketergantungan pakai obat. Biasa aja murni alami, teman. Dan itu bisa, teman-teman. Bisa, saya jamin bisa. Dan jangan khawatir, teman-teman. Separah-parahnya sampean, separah-parahnya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder, semuanya pasti akan sembuh total. Pasti itu. Lihat aja, teman-teman. Perubahan demi perubahan, asalkan metode-metode dari saya itu dijalankan. Kenapa? Gratis, tanpa dipungut biaya, tanpa harus beli obat, tanpa harus beli apalah, enggak, gratis. Sehat juga untuk diri sendiri. Tuh, seperti itu. Ayo jalankan, teman-teman. Saya kepengen teman-teman ataupun kalian dimanapun teman-teman berada, seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia, Singapura, saya ingin kalian tuh bangkit. Kalian lebih sehat, harus sembuh total. Murni alami dan kalian bisa menghadapi semuanya. Yakin, penempatkan pola pikir yang baik, dikurangi rasa takutnya, dikurangi rasa cemasnya, dikurangi rasa khawatirnya, dikurangi. Tetap harus dikurangi, mau tidak mau. Kalian harus bisa mengurangi rasa-rasa tersebut yang menyebabkan pola pikir kita yang berantakan, yang menyebabkan asam lambung kita naik. Kurangi dan abaikan, belajar masa bodoh alias dadido. Masa bodoh itu saja. Ayo teman-teman, bangkit. Aus, ngopi maning. Aduh. Seperti itu, teman-teman. Jadi ayo bangkit. Buat teman-teman dimanapun teman-teman berada ya, yang menghadapi lebih yang menghadapi perut yang buncit, yang begat, tetap dorongnya kita pakai air yang hangat saja, teman. Air hangat ya. Setelah air hangat, terus ada yang panik attack-nya datang, sekarang saya panik attack datang. Nah, air hangat diminum ya, kita beberapa tegukan, sediakan 1 gelas ya, 1 gelas air. Terus diminum 1 teguk, 2 teguk, diam dulu, belajar relaksasi. Belajar untuk tarik napas, mengatur napas, rileks aja, biarin. Tapi kalau jantungnya berdebar, semua itu sudah ciri khas asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Itu sudah ciri khas, teman-teman. Jadi, kalau menurut saya pribadi, teman, bahkan teman-teman yang lain sudah sembuh total, teman-teman. Jadi, asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic itu, ya mereka itu tidak ada pantangan. Kenapa, Kang? Saya BB-nya turun. Ya karena kalian itu yang dikatakan BB saya bisa turun, BB saya bisa, karena kalian itu takut dengan makanan. Dan orang yang mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu, teman, rata-rata itu sebenarnya takut dengan makanan, takut dengan apalagi dengan sudah selain makanan takut, terus dengan minum yang ini takut, pokoknya serba takut. Itu yang dikatakan yang membahayakan diri sendiri. Padahal itu bahayanya bukan seperti bahaya yang kita pikirin, yang kita bayangkan, tidak. Jadi menyiksa diri sendiri, dan itu nggak baik. Makanya BB-nya, berat badannya turun lagi. Dulu tuh saya begitu memantang makanan 3 bulan, hampir 6 kilo, 1 bulan 6 kilo hilang. Gue bilang hidup sekali ngapain, akhirnya gue makan bebas aja. Alhamdulillah, teman-teman, dari situ saya bisa membebaskan pola pikir, membebaskan masalah makanan. Udah masa bodoh itu, akhirnya saya bisa melewati semua itu, alhamdulillah, sampai saat ini, teman-teman. Tapi olahraganya, teman-teman, itu yang penting. Olahraganya itu rutin setiap pagi, teman-teman. Tapi Kang, cuaca lagi mendung, ya nunggu deh, gitu, nunggu. Jadi intinya, teman-teman ya, untuk teman-teman di sini untuk mempunyai penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman, jangan khawatir. Kalian nggak usah was-was lagi, nggak usah jadi pola pikir lagi. Yang itu karena kita pola pikir berlebih, pola pikir negatif yang berlebih, khawatir yang berlebih, cemas yang berlebih, takut yang berlebih. Akhirnya apa? Imbasnya untuk tidur pun sulit. Selalu meratapi, kita tidur nggak megang handphone, diem aja gitu malam-malam, tapi pikiran kita udah kemana-mana, alias the mama mambra. Nah itu yang dikatakan, waduh, pola pikir itu traveling kemana-mana. Aduh, begini meratapi guna-gulana lagi, selalu merasakan sensasi begini begitu. Alah, udah, sekarang stop. Dengan biarin, abaikan saja. Jangan khawatir, nggak boleh takut lagi tentang asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Semuanya aman, teman-teman, untuk menghadapi perut yang buncit, apalagi yang sakit dan sebagainya. Kecuali kalau mereka kayak saya dulu awal-awal, saya gastritis. Nah, gastritis itu dikatakan tukak lambung yang luka. Saya memang memantang makanan yang nggak boleh dimakan sama saya, yaitu pedas, yang asam-asam, minuman yang bersoda, makanan yang berminyak,
dan juga kopi. Nah, seperti itu saya jauhin teman-teman. Yang itu, tapi setelah karena saya udah capek 2 bulan, hampir 3 bulan, nggak sampai 3 bulan, karena saya capek, aduh, badan semakin berkurang, akhirnya saya nekat teman-teman. Nah, itu kata dokter pun juga saya dikatakan, tenang aja, separah-parahnya asam lambung walaupun dia luka, kalau dia teratur, pola makannya dijaga, 1 bulan teman-teman, itu sembuh. Asam lambung separah-parahnya diobatin, asal sederhana saja, 1 bulan aja sembuh teman-teman. Tapi Kang, saya udah 3 tahun, ada yang 2 tahun, itu bukan dari berdasarkan asam lambungnya. Kenapa? Dari anxiety-nya, dari cemas yang berlebihnya, dari pola pikirnya, dari mentalnya, yang itu disebutnya namanya anxiety psychosomatic disorder. Di situ makanya senormal-normalnya lambung. Kalau anxiety kita tidak bisa diatur, kalau terlalu selalu aja kecemasan, gundah-gulana, udah kekhawatiran yang berlebih, pasti reflux. Makanya di situ banyak menimbulkan sensasi-sensasi yang lain. Saya kepingin ini teman-teman ini jangan sampai memikirkan belajar masa bodoh aja, biarin. Sembuh kok, kalian pasti sembuh. Pasti, nggak usah khawatir lagi. Biasanya dibuang nih pola pikir yang negatifnya, diabaikan, dikendalikan gitu. Nah, bagaimana Kang setiap hari? Memang susah teman-teman, nggak gampang, nggak semudah itu. Untuk mengembalikan pikiran, mungkin pola makan kita bisa, pola hidup kita bisa, pola pikir kadang-kadang susah untuk mengendalikannya. Bagaimana cara untuk mengendalikannya? Maka kita banyakin aktivitas kesibukan, terutama masalah babagan olahraga itu sangat penting teman-teman. Nah, terus juga hindari juga tidur ataupun istirahat di siang harinya. Kenapa? Agar kita malamnya itu bisa maksimal. Terkadang nih yang perut begah, yang perut buncit itu teman-teman ya, 1, kurang istirahat. 2, karena terlalu banyak berpikir, Kak. Makanya lemas lagi, kelengan lagi, buncit lagi, kelemas lagi, kelengan lagi, buncit lagi, lemas lagi, kelengan lagi, buncit lagi, begitu lagi. Itu yang jadi seputar itu aja nih sensasinya. Tapi pikiran itu udah macam-macam, aduh, takut lah, takut kena penyakit kronis lah, takut kena penyakit yang ganas lah dan begitu. Waduh, macam-macam. Itu yang membuat kita bikin sensasinya awet. Makanya gundah-gulana terus ya. Terus pola pikirnya nggak stabil terus mengabaikan pola pikir yang negatif itu susah banget. Nah, itu karena kita selalu rasakan sensasi. Stop sekarang untuk rasakan sensasi, stop juga untuk menyamakan sensasi, stop sudah gitu. Tapi kan tenggorokan itu bisa sakit dengan panas itu. Ada panas dalamnya karena asam lambung anxiety psychosomatic itu teman-temannya nggak jauh. Kadang-kadang panas dalamnya itu kadang-kadang 2 minggu hilang, 1 minggu tumbuh lagi, 1 minggu, kadang hilang lagi, 2 minggu tumbuh lagi, selalu berdekatan dengan panas dalam. Jadi kalau saya pengen lihat, kalau saya kasih tahu untuk teman-teman semuanya, itu fokus ke panas dalamnya dulu. Tenggorokan sakit, gitu kan, terus kadang sedikit lidah juga suka putih, lak-lakan langit juga kadang-kadang suka putih. Itu semua dari panas dalamnya. Apapun kalau panas dalam, jadi fokus obatin panas dalamnya. Tapi boleh diobati panas dalam, tapi jangan yang bersoda. Jauhin dulu. Kenapa? Itu yang kalau kita minum panas dalam itu, obat panas dalam yang bersoda kan ada tuh, saya tidak sebut merek. Nah, kalau seumpama kita minum panas dalam atau obat panas dalam yang bersoda itu, kenapa? Itu memancing gas juga naik. Nah, kalau yang punya asam lambung, stop dulu masalah yang untuk makanan yang bersoda gitu. Kenapa? Kalau teman-teman anxiety-nya bisa diatur, nggak masalah gitu kan. Tapi kadang-kadang kan orang yang punya anxiety itu cemas, yang suka sendawa aja dia cemas, ya kan? Orang yang punya sendawa aja itu cemas, dia takut. Kenapa nih? Fokusnya kemana? Ke asam lambung. Itu orang mempunyai anxiety, padahal kita ini dulu sebelum kita belum punya anxiety itu sering sendawa. Bahkan kita nih sering ngentut, gede-gede kentut. Kadang-kadang ngentut juga bisa buat candaan tuh kan. Tuh yang orang yang nggak punya anxiety biasa aja. Tapi sekarang kita sudah mempunyai anxiety, kentut aja langsung dipikirin tuh. Kentut dipikirin, sendawa dipikirin. Kenapa? Dipikirnya dia asam lambung nih parah nih, begini. Nggak ada. Asam lambung itu tidak mematikan dan tidak membuat bahaya, tidak berbahaya, tidak mematikan, tidak berbahaya. Jadi teman-teman, apapun sensasinya yang teman-teman rasakan, apapun sensasinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu yang teman-teman rasakan itu kan ya, itu tidak berbahaya sama sekali asal kita bisa mengkontrol pola pikir kita yang baik, dicerah dengan pola pikir kita yang baik. Insya Allah teman-teman ini akan sembuh dan sehat total pasti, dan itu dengan cepat pemulihannya, cepat. Nggak beda ya dikatakan tapi saya sampai 5 tahun, kadang-kadang saya sampai 7 tahun, Kang, ada 10 tahun. Ya karena pola pikir kita selalu tidak pernah membuang pikiran yang negatif, selalu fokus dengan sensasi. Dan sensasi ketika tumbuh itu selalu dikait-kaitkan tentang apa? Tentang penyakit berat, tentang risiko yang jangan-jangan saya jangan-jangan saya nggak lama lagi, selalu seperti itu aja. Nah, itu yang membuat kita, itu yang bikin lama. Nah, jadi gitu aja teman-teman, nanti saya akan lanjut lagi. Nih saya lagi di perjalanan soalnya, jadi saya kepengen teman-teman terus bisa sembuh total, bisa sehat lagi ya, insya Allah.
Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semangatnya tuh. Saya posisi lagi di jalan nih. Jadi memang kemarin nggak bikin video. Nah sekarang untuk bikin videonya tuh agar teman-teman nih bisa lebih bangkit, lebih semangat lagi. Saya kepingin teman-teman jauh lebih fresh lagi, lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi, insya Allah. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk yang orang-orang yang penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, jangan pernah khawatir, gak usah takut lagi. Teman-teman harus bisa membuang pola pikir negatif. Insya Allah kalian pasti sembuh, kalian pasti sembuh total. Saya doakan itu, dan itu kalian itu pasti kok. Gak usah khawatir, itu saja yang bisa saya sampaikan. Al-insan makan khotowanisan, saya manusia biasa, teman salah dan khilaf, saya mohon maafnya. Barangkali ada salah-salah kata yang kurang berkenan di teman-teman semuanya, saya minta maafnya. Bukan termasuk saya menyinggung ataupun tidak suka, tapi saya di sini kepingin kalian itu bangkit, kepingin kalian itu sembuh total. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insan makan khotowanisan, saya manusia biasa, teman salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.